Halo semua, perkenalkan nama saya Fatma Aprilia dengan NIM 2210301006. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang rencana bisnis dari perusahaan yang telah saya rancang sendiri yang bernama Wigo Trip. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu nggak sih, apa sih perusahaan Wigo Trip itu? Nah, PT Wigo Trip ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa untuk menyediakan layanan wisata yang komprehensif dengan menyatukan berbagai aspek perjalanan dalam satu tempat. PT Wigo Trip ini berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan dengan fokus pada kepuasan pelanggan, keandalan layanan, dan inovasi yang berkelanjutan. PT Wigo Trip ini tidak hanya membantu pelanggan dalam merencanakan perjalanan yang tak terlupakan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang berdasarkan kepercayaan dan kepuasan. Dan juga sebagai penghubung antara pelanggan dan destinasi wisata di seluruh dunia. Dengan mempromosikan berbagai destinasi dan atraksi ini, PT Wigo Trip berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan pemeliharaan warisan budaya di berbagai tempat. Wigo Trip ini merupakan perusahaan yang menyediakan layanan paket wisata yang dapat mempermudah calon wisatawan dalam berwisata. Nah, nama Wigo Trip ini saya ambil dari bahasa Inggris yang we berarti kita dan go berarti pergi. Jadi kita semua bisa pergi atau berwisata mengelilingi dunia dengan nyaman dan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Nah, di sini juga terdapat logo dari Wigo Trip yang mempunyai simbol pesawat yang sedang berkeliling dunia. Jadi di sini kita ingin mengajak semua calon wisatawan untuk pergi berkeliling dunia yang pastinya juga mendapat pengalaman yang menyenangkan. Bentuk kepemilikan dari perusahaan Wigo Trip ini yaitu kepemilikan perusahaan terbatas. Kantor Wigo Trip ini berlokasi di Ruko Pantai Indah Kapuk, Blok B1 nomor 4 di Jakarta Utara. Di dalam sebuah perusahaan pastinya mempunyai visi dan misi. Nah, visi dari Wigo Trip sendiri ini untuk menjadi penyedia layanan perjalanan wisata yang terkemuka, yang menginspirasi dan mewujudkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi pelanggan, serta berkomitmen untuk melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di seluruh destinasi yang kami layani. Visi dari perusahaan kami yang pertama mengutamakan kepuasan pelanggan dengan menyediakan layanan yang ramah, efisien, dan berkualitas tinggi mulai dari perencanaan perjalanan hingga pelaksanaannya. Dan yang kedua itu mengembangkan teknologi dan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman perjalanan yang lebih baik kepada wisatawan. Dan yang kedua itu berkomitmen untuk menjaga standar etika bisnis yang tinggi dalam setiap interaksi dengan pelanggan, mitra, dan pihak terkait lainnya. Dan yang keempat itu untuk mengedukasi pelanggan tentang destinasi wisata yang mereka kunjungi, serta menjadi advokat untuk praktik pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini adalah struktur organisasi dalam perusahaan Wigo Trip. Yang pertama itu ada direktur utama yang bertugas untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan kantor, menerima laporan dari manajer atas pertanggungjawaban tugasnya. Dan di bawah direktur utama yaitu ada manajer sales dan marketing, yaitu yang bertugas melaksanakan aktivitas penjualan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan mempromosikan layanan perjalanan wisata yang ditawarkan. Nah, di bawah manajer sales dan marketing ini ada kepala divisi marketing, yaitu untuk membuat rencana strategi pemasaran untuk mempromosikan layanan wisata, merancang dan melaksanakan berbagai kampanye seperti iklan, promosi, dan kegiatan branding untuk meningkatkan kesadaran merek, melakukan riset pasar untuk memahami tren industri perjalanan dan juga perilaku konsumen, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, di samping kadif marketing ini kita juga mempunyai kepala divisi sales, yaitu untuk merancang dan mengimplementasikan strategi penjualan yang efektif untuk mencapai target penjualan perusahaan, menetapkan target penjualan yang realistik dan mencapai
mencapai kesepakatan tentang sasaran penjualan yang dapat dicapai oleh tim penjualan. Samping manajer sales dan marketing juga terdapat manajer operasional, yaitu untuk mengelola berbagai aspek operasional yang terkait dengan penyelenggaraan perjalanan dan pengalaman pelanggan. Di bawah manajer operasional yaitu kita punya kepala divisi tour yang bertugas untuk merencanakan dan mengembangkan berbagai paket wisata yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, mengelola semua aspek logistik perjalanan termasuk transportasi, akomodasi, jadwal kunjungan dan aktivitas lainnya untuk memastikan perjalanan berjalan lancar, dan juga untuk menyusun rencana perjalanan. Nah, di samping kepala divisi tour itu kita punya kepala divisi tiketing yang bertugas untuk bertanggung jawab memesan tiket perjalanan termasuk tiket pesawat, tiket kereta api, kapal laut, dan transportasi lainnya. Dan juga untuk mengelola jadwal perjalanan pelanggan yaitu penjadwalan penerbangan atau transportasi agar sesuai dengan rencana perjalanan yang telah disepakati. Memberikan informasi kepada pelanggan tentang pilihan tiket, jadwal perjalanan, biaya, dan ketentuan pembatalan atau perubahan untuk membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Nah, di samping kepala divisi tiketing, kita juga punya kepala divisi dokumen yang bertugas untuk memastikan kelengkapan dokumen perjalanan pelanggan, termasuk paspor, visa, tiket, asuransi perjalanan, dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan tujuan pelanggan, dan juga mengikuti perkembangan terkini dalam regulasi perjalanan termasuk perubahan kebijakan imigrasi, persyaratan visa, dan ketentuan kesehatan. Nah, di samping manajer operasional dan pastinya juga ada manajer finance dan accounting yang bertugas untuk mengelola aspek keuangan perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan pengaturan keuangan. Nah, di bawah manajer finance and accounting ini juga terdapat kepala divisi finance, yaitu untuk mengelola sumber pendanaan perusahaan seperti pinjaman bank, modal ventura, atau pembiayaan lainnya yang menegosiasikan kondisi dan persyaratan pendanaan yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan juga menyusun laporan keuangan secara berkala termasuk laporan laba rugi, neraca, dan arus kas, serta menyajikan informasi keuangan kepada manajemen dan pemegang saham untuk keputusan yang strategis. Nah, di samping kepala divisi finance, kita juga punya kepala divisi accounting, yaitu untuk mengawasi pengeluaran dan pemasukan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan berada dalam anggaran dan mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Mengkoordinasi proses audit internal untuk memastikan keakuratan dan kendala data keuangan perusahaan, melakukan laporan keuangan triwulan dan tahunan. Nah, di samping Kadif Accounting ini kita juga punya kepala divisi General Affair, yaitu untuk merekrut dan menyeleksi calon karyawan, menyusun dan memelihara dokumen-dokumen perusahaan seperti kontrak, lisensi, dan perizinan, dan juga memastikan ketersediaan dan keamanan fasilitas kantor. Nah, untuk layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kami, yang pertama ada paket wisata, yaitu untuk menawarkan paket all inclusive yang mencakup semua aspek perjalanan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga makanan. Dan yang kedua adalah pemesanan tiket untuk membantu pelanggan untuk memesan tiket transportasi dan memberikan saran tiket terbaik berdasarkan jadwal, harga, dan preferensi perjalanan. Dan yang ketiga itu kita menyediakan akomodasi, yaitu untuk membantu memesan penginapan seperti hotel, villa, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran pelanggan. Dan yang keempat, kita juga pastinya menyediakan layanan tur dan aktivitas, yaitu untuk menawarkan tur dan aktivitas lainnya dengan pemandu wisata. Ini mencakup tur sejarah, tur petualangan, kegiatan olahraga, kuliner untuk memperkaya pengalaman wisatawan. Nah, untuk strategi pemasaran pada perusahaan kami yaitu konten pemasaran berbasis cerita, yaitu membuat konten, blog atau video di sosial media. Lalu juga pemasaran media sosial
yaitu menggunakan platform seperti Instagram atau Twitter dan platform lainnya untuk membagikan foto atau video perjalanan yang menarik serta konten yang inovatif. Lalu juga menawarkan promosi dan diskon, yaitu diskon awal tahun, promo musiman, atau potongan harga untuk grup. Dan berikutnya juga ada ulasan atau testimonial, yaitu meminta pelanggan memberikan ulasan jika positif. Ini dapat digunakan sebagai bukti kreditabilitas dan kepuasan pelanggan yang dapat menarik minat pelanggan baru. Untuk rencana operasional di perusahaan kami, yang pertama itu menyediakan platform pemesanan online yang mudah digunakan serta dukungan pemesanan melalui telepon atau email untuk memastikan kemudahan akses bagi pelanggan. Yang kedua, ada melakukan analisis rutin terhadap kinerja bisnis, memantau tren pasar, dan menyesuaikan strategi operasional sesuai dengan perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Dan yang ketiga, itu melakukan penilaian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan, serta memberikan pelatihan atau dukungan tambahan jika diperlukan. Yang terakhir ini ada forecasting atau ramalan untuk beberapa tahun ke depan pada perusahaan kami, yaitu mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja keuangan seperti musim liburan, kondisi ekonomi, atau perubahan tren pasar. Dan yang kedua adalah merencanakan sumber pendapatan dari penjualan dan komisi yang didapatkan. Dan yang ketiga itu memastikan pengelolaan uang yang efisien untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. Dan yang keempat itu mengurus biaya perizinan dan asuransi untuk memperoleh dan memelihara lisensi bisnis, asuransi bisnis, serta perlindungan hukum yang diperlukan untuk operasi travel agent. Nah, kira-kira ini adalah rencana bisnis dari perusahaan yang telah saya rancang sendiri. Sekian dan terima kasih.